Jamaah sholat subuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah betapa banyak saudara-saudara kita, mungkin juga tetangga kita atau keluarga kita yang sebelum datang bulan Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang bulan Ramadan mereka sudah meninggal, sudah wafat, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, sehingga tidak bisa mengejar amalan-amalan besar yang ada di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan yang paling terpenting adalah dengan cara menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Gunakan Ramadan ini untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan Ramadan ini untuk mengejar rahmat, mengejar maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke dalam mimbar, naik ke atas mimbar, ya. Pada tangga mimbar yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Naik ke tangga mimbar yang kedua Rasulullah kembali mengucapkan amin. Naik ke tangga mimbar yang ketiga Rasulullah juga mengucapkan amin, ya. Ini adalah hadis sahih riwayat sahabat Jabir bin Abdullah yang ada di dalam kitab Sahih At-Tirmidzi dan juga Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, setelah beliau ceramah kemudian selesai turun dari mimbarnya, para sahabat pun terheran-heran, merasa ada sesuatu yang janggal yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau naik mimbar, tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin juga, ya. Padahal di saat itu Rasulullah tidak berdoa. Ketika itu tidak ada sahabat yang berdoa. Namun tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan, ya. Ternyata pada tangga pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar malaikat Jibril berdoa, ya. Dan ini peristiwa terjadi di akhir bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan. Malaikat Jibril berdoa dan doanya adalah wailun, ya, au syaqiyun. Ada beberapa riwayat wailun, celakalah, atau syaqiyun, menderitalah, sengsaralah, ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kesengsaraan kepada siapa? Liman adraka Ramadan, ya, bagi orang yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Alhamdulillah kita bisa hidup di bulan Ramadan, diberikan kesehatan di bulan Ramadan. Tidak seperti saudara-saudara kita yang mungkin sudah meninggal, sudah mendahului kita, entah itu karena COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, ya. Jadi ketika kita diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan, bukan berarti kita sudah pasti bahagia, bukan sudah pasti kita beruntung, ya. Tetapi kita baru saja diberikan kesempatan saja. Apakah kita gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai yang diinginkan oleh Allah atau tidak, itu belum tentu. Nah, kata malaikat Jibril, beliau berdoa syaqiyun atau wailun, celakalah dan menderitalah orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, sehat di bulan Ramadan, ya, diberikan waktu di bulan Ramadan, ya. Fansalakha minhu, kemudian dia sudah keluar dari bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan, walam yughfar lahu, namun dia tidak diampuni dari dosa-dosanya.
setelah selesai bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kunci keselamatan kita di akhirat adalah ketika kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa. Tiket utama kita bisa masuk surga adalah ketika seluruh dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, barang siapa man shoma ramadhana imanan wahtisaban, motivasinya adalah karena keimanan kepada Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni seluruh dosanya yang sudah lampau. Orang ketika melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Orang banyak yang pagi-pagi rela keluar dari rumahnya, kemudian menuju ke tempat kerjanya, apakah itu ke pasar atau ke toko atau ke kantor, bahkan rela berangkat pagi-pagi, masih gelap gulita, pulang sore-sore atau bahkan pulang malam-malam, pasti ada motivasinya. Motivasinya adalah karena ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan sesuap nasi, ingin mendapatkan gaji, dan dia yakin bahwa ketika dia keluar, ketika dia mencari harta, ketika dia ngantor, ketika dia bekerja, dia yakin setiap bulannya akan diberikan gaji oleh bosnya. Dia yakin, dia beriman kepada bosnya, beriman kepada gajinya. Maka dia lakukan dengan semaksimal mungkin, sesemangat mungkin, sebisa mungkin dia kejar. Begitupun kita ketika kita berpuasa kepada Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan janjinya, Allah tidak berdusta, Allah tidak akan mengingkari janji, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita semuanya terhadap seluruh dosa-dosa yang sudah lampau. Itu artinya kalau umur kita sudah 60 tahun, 60 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur kita sudah 70 tahun, berarti 70 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syaratnya harus imanan wahtisaban. Dan kita silahkan tanya diri kita masing-masing, apakah puasa kita sudah imanan wahtisaban atau belum. Bahkan tidak cukup dengan puasa yang kita lakukan di siang hari. Ketika malam pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengobrol maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, tinggal diganti asalnya soma menjadi qoma, dan dua-duanya sahih. Barang siapa yang qama qiyamul lail, yang melakukan salat tarawih, yang melakukan salat qiyamul lail, entah 8 rakaat ataupun 20 rakaat, 11 rakaat atau 23 rakaat, yang penting melakukan qiyamul lail, imanan, dengan dasar iman, percaya, yakin bahwa Allah akan memberikan pahalanya, bahwa Allah akan mengampuninya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, pasti Allah akan berikan itu. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu, yang telah lampau. Jadi tidak hanya ketika siang saja, ketika malam pun Allah obral itu. Rasulullah obral maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka merugilah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bisa hidup di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, namun dia keluar dari bulan Ramadan sama sekali tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah juga pernah bersabda, idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan,
Futtihat abwabul jannah. Futtihat, dibuka dengan lebar-lebarnya. Ya. Di sini Rasulullah menggunakan tasydid. Ya, padahal bisa saja Rasulullah mengatakan futihat tanpa tasydid. Namun kenapa menggunakan tasydid? Menunjukkan bahwa Rasulullah, bahwa pintu-pintu surga benar-benar dibukakan dengan selebar-lebarnya. Ya. Menunjukkan takkid, penguatan kalimat di sana. Ya, jika datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, akan dibuka dengan selebar-lebarnya pintu-pintu surga. Apa yang dimaksud dari hadis tersebut? Para ulama menjelaskan bahwa seluruh pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan dibuka dengan selebar-lebarnya. Dimudahkan bagi kita semuanya. Yang biasanya sulit untuk melakukan puasa di selain bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan dia kuat dan ringan untuk melakukannya. Bahkan tidak hanya sehari, 2 hari, sampai 1 bulan. Yang biasanya di luar bulan Ramadan dia berat melakukan sholat tahajud, berat untuk melakukan qiyamul lail, 2 rakaat saja berat. Maka ketika masuk bulan Ramadan, sebulan penuh dia melakukan qiyamul lail. Bahkan tidak hanya 2 rakaat, 4 rakaat, sampai 11 rakaat atau 23 rakaat. Yang biasanya di selain bulan Ramadan berat dia membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan dia rajin membaca Al-Quran. Itulah makna ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar. Kemudian pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan serapat-rapatnya. Para ulama menjelaskan bahwa pintu-pintu maksiat ketika bulan Ramadan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang biasanya bermaksiat di bulan-bulan selain Ramadan, maka ketika datang bulan Ramadan dia meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Orang-orang yang biasanya tidak menjaga lisannya, orang-orang yang biasanya bermaksiat di selain bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan dia enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Itu hanya di bulan Ramadan. Wa suffidat asyayatin. Kemudian setan-setan pun dibelenggu. Yang biasanya setan itu mengajak kita, menggoda kita, merayu kita, membisiki kita untuk berbuat maksiat, untuk berbuat menuruti nafsu syahwat kita, ya, maka di bulan Ramadan pun diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah sudah mudahkan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah, dan Allah persulit dan perberat maksiat-maksiat, musuh kita pun sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata kita masih tidak bisa menggunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah. Padahal sudah diringankan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, maksiat dipersulit, setan sudah dibelenggu. Namun masih aja ada orang yang tidak berpuasa, masih aja ada orang yang tidak qiyamul lail, masih aja ada orang yang tidak membaca Al-Quran dan beribadah-ibadah lain selain itu semuanya. Maka kapan lagi kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya? Maka di dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, man hurima min khairiha hurima min syairi syuhuriha au kama qala. Barang siapa yang tercegah, terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah di bulan Ramadan, barang siapa yang tercegah untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka di bulan yang lainnya dia lebih terhalang lagi. Ya, Allah sudah permudah untuk beribadah di bulan Ramadan. Bagaimana dengan bulan yang lain yang tidak Allah permudah? Di bulan lain yang setan-setan dilepaskan oleh Allah dengan bebasnya mereka menggoda kita. Ya, maka bulan Ramadan ini ujian yang dipermudah oleh Allah. Ya, istilahnya kalau ketika kita masuk ujian ada level yang paling rendah, level yang paling ringan. Kita suruh mengerjakan ujian di sana, tidak lulus. Bagaimana dengan level yang lebih tinggi lagi? Di selain bulan Ramadan itu adalah yang lebih berat lagi godaannya. Ketika kita mau berpuasa,
ternyata istri atau suami atau anak kita atau tetangga kita atau teman kita tidak berpuasa. Berat rasanya. Kita mau qiyamul lail, ya, ternyata melihat di samping kita suami atau istri kita masih tidur terlelap dengan sangat nyenyak sekali, akhirnya tidak jadi. Akhirnya tarik selimut lagi. Kita mau membaca Al-Quran, ternyata ada kesibukan ini, kesibukan itu, dan berbagai macam kesibukan yang tidak ada habis-habisnya. Kalau tidak kita stop, tidak akan ada habis-habisnya kesibukan dunia. Itu terjadi setelah bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan mari kita gunakan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah. Maka tidak heranlah ketika malaikat Jibril mendoakan kepada orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan namun dosanya masih banyak, dosanya masih berhamburan, dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika malaikat Jibril yang berdoa, ya, makhluk Allah yang tidak punya dosa, dan diaminkan oleh Rasulullah, apakah mungkin doanya tertolak? Apakah mungkin doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, itulah yang pertama. Orang yang didoakan oleh malaikat Jibril celaka, menderita, sengsara, yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan, diberikan nikmat oleh Allah kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, namun dia keluar dari bulan Ramadan tetap tidak diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Ternyata ada malaikat Jibril yang kembali berdoa, syaqiyun awailun liman adraka walidayhi, bagi orang yang masih mendapati kedua orang tuanya hidup, diberikan kesempatan untuk bisa menjumpai orang tuanya masih hidup, ya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, falam yudkhilahu al jannah, namun tidak menjadikan dia untuk masuk ke dalam surga. Ya. Orang tua ini adalah kunci. Orang tua adalah tempat, ya, kita bisa masuk, atau kunci kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kita ingin mendapatkan ampunan, mendapatkan surganya Allah, maka dapatkanlah ampunan dan ridhonya kedua orang tua. Ya. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, kita melayani khidmah kepada kedua orang tua, menyayangi kepada kedua orang tua kita, sebagaimana kita menyayangi keduanya ketika kita masih kecil. Ya, bahkan ketika kita masih di dalam kandungan, betapa ibu kita sangat menyayangi kita, bapak kita juga sama, ya. Maka ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah besar, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita. Bagaimana kita bisa membuat kedua orang tua kita ridho? Lakukan apa saja yang penting, tidak diharamkan oleh Allah. Bahkan ketika kedua orang tua kita bukan beragama muslim, ya, kita masih dibebani untuk berbakti kepada kedua orang tua kita selagi orang tua kita tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya dhaif namun maknanya sahih, ada seorang sahabat yang bernama Alqamah, ya. Alqamah adalah sahabat yang sangat patuh. Alqamah adalah sahabat yang sangat taat, baik kepada orang tuanya ataupun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan bapaknya sudah meninggal, ibunya masih hidup. Selama itu dia selalu membantu ibunya, mengambilkan air, memenuhi kebutuhan ibunya. Kebetulan ketika itu Alqamah masih bujangan, ya, dilayani ibunya, khidmat dengan ibunya. Ya, seluruh kebutuhan ibunya dipenuhi oleh Alqamah. Nah, ketika Alqamah sudah menikah dengan seorang perempuan, ternyata ibunya tidak terurus lagi. Yang biasanya dia memenuhi segala kebutuhannya, Alqamah mulai sibuk dengan istrinya, mulai sibuk dengan keluarganya. Ya, namun ibunya tidak rela untuk mengatakan itu.
tidak berani untuk mengatakan bahwa dirinya merasa disia-siakan atau diterlantarkan oleh Alqamah. Dia diam saja, ya, walaupun ketika itu tetangganya mengetahui. Nah, akhirnya selang beberapa bulan terus berlalu, Alqamah jatuh sakit. Setelah Alqamah jatuh sakit berhari-hari, berminggu-minggu, ada tanda-tanda kematian. Sepertinya itu adalah sakit yang menjadikan Alqamah akan meninggal. Akhirnya para sahabat pun mulai mentalkin, membacakan la ilaha illallah. Ya, ketika itu Alqamah hampir meninggal, la ilaha illallah. Namun berkali-kali ditalkin oleh para sahabat, namun Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pun dipanggil, ya, untuk datang untuk mentalkin Alqamah, pun tidak bisa. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat yang ada di sekitarnya, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Maka sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, sesungguhnya dia masih memiliki seorang ibu. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan agar Alqamah dihadirkan ke ibunya. Mungkin Alqamah punya salah kepada ibunya, mungkin Alqamah pernah menyakiti hati ibunya. Setelah dihadirkan, maka ibunya setelah ditanya, wahai ibu, apakah Alqamah punya salah? Apakah Alqamah pernah menyakiti hati ibu? Ibunya menjawab, Alqamah adalah anak yang baik. Alqamah adalah anak yang patuh, anak yang taat. Ya. Ibunya tidak berani mengatakan bahwa Alqamah setelah menyakiti hatinya setelah dia menikah. Akhirnya, terus kenapa Alqamah tidak bisa membaca syahadat? Maka akhirnya ibunya tidak mengatakan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Wahai para sahabat, kumpulkanlah kayu bakar. Ibunya pun mulai tegang. Ada apa ini wahai Rasulullah? Kita daripada menunggu Alqamah tidak meninggal-meninggal, kasihan dia, lebih baik kita bakar saja tubuhnya. Lebih baik kita bakar saja tubuhnya. Ya, ketika kayu bakar mulai disiapkan, hati seorang ibu yang sangat cinta kepada anaknya, walaupun sedurhaka apapun anaknya itu, akhirnya ibunya menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, jangan bakar anak saya. Ya Rasulullah, saya sangat sayang kepada anak saya Alqamah. Maka ibunya pun mengatakan, wahai Rasulullah, saya maafkan Alqamah. Sesungguhnya saya telah disakiti oleh Alqamah karena dia lebih mementingkan istrinya, keluarganya daripada saya. Sekarang saksikanlah bahwa saya telah memaafkan anak saya Alqamah. Setelah keluar ucapan itu, spontan Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Pelajarannya yaitu begitulah orang tua kepada kita semuanya. Walaupun kita durhaka kepada kedua orang tua, namun orang tua masih ada sayang kepada kita. Nah, dan orang tua adalah kunci surga adalah la ilaha illallah. Dan untuk mengucapkan la ilaha illallah bisa jadi dengan ridho dari kedua orang tua kita. Ya. Kalau orang tua kita masih hidup, maka bersegeralah sambung silaturahmi dengan kedua orang tua kita. Kalau sekarang dilarang mudik, ya sekiranya bagaimanalah kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Ya, mungkin yang mudik bukan kita, mungkin yang mudik mungkin kita kirim apa seperti itu, sehingga menjadikan orang tua senang, menjadikan orang tua tidak seperti disia-siakan oleh kita. Kalau ternyata orang tua kita sudah meninggal, maka kirimlah pahala-pahala. Setiap kita sholat atau setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita berzikir, kirimkanlah pahalanya kepada kedua orang tua kita, dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala kita. Ya, teruslah memintakan istighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Insya Allah kalau kita lakukan seperti itu, maka kita akan mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, yang terakhir doa dari malaikat Jibril yang diamuni oleh Rasulullah SAW adalah syaqiyun, ya, wailun, celakalah bagi orang abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaih, ya,
yaitu bagi seseorang yang disebutkan namamu wahai Muhammad, Nabi Muhammad, disebutkan nama Nabi Muhammad, mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, namun tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini kita diwajibkan ketika mendengar nama Nabi Muhammad maka kita bersolawat Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Ya. Dan bersolawat kepada Rasulullah adalah satu-satunya ibadah yang Allah contohkan kepada kita semuanya sebelum Allah memerintahkan kepada kita. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru setelah itu ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya, Allah sudah contohkan, para malaikat sudah lakukan, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian wahai orang-orang yang beriman bersolawat jugalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka bersolawat kepada Rasulullah adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan para ulama menyebutkan kunci dari terampuni dosa-dosa kita, dari terselesaikannya masalah-masalah kita, dari penyakit-penyakit kita, dari kekurangan rizki, kunci dari segala masalah adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah wajibkan kita bersolat kepada Rasulullah di setiap solat kita. Ya, setiap solat yang kita lakukan, kalau tidak membaca solawat, ketika kita tahiyat, ya, ketika kita tahiyat kan ada solawatnya. Kalau sampai tidak membaca solawat, maka solat kita tidak sah, maka solat kita batal. Nah ini, maka diantara kunci, ya, kalau kita ingin tidak mendapatkan celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulai dari sekarang perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, maka bacalah solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, karena dalam sebuah hadis dijelaskan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirimi solawat oleh umatnya, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membalas solawat kita. Ya. Tidak ada seseorang dari umatku yang bersolawat dan bersalam, mengirimkan salam assalamu alayka ya Rasulullah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan ruhku dan aku akan menjawabnya. Hanya saja kita tidak tahu, karena dunianya, alamnya sudah berbeda. Alam kita masih di alam dunia, Rasulullah sudah di alam barzakh, ya. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Walaupun kita tidak bisa membayangkan seperti apa, tapi percayailah, berimanlah bahwa ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun akan menjawab solawat atau salam kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membalas solawat kita. Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku Nabi Muhammad satu kali saja, Allah yang membalas sebanyak 10 kali. Siapakah kita? Betapa banyak dosa-dosa kita, betapa rendahnya diri kita, betapa sedikitnya pahala-pahala kita. Namun ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung apresiasi perbuatan kita dengan membalas 10 kali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah tiga hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, terutama di bulan Ramadan ini yang masih ada beberapa hari, ya, kita berada di hari ke berapa Pak? Bu? 12. Berarti masih ada berapa hari lagi? Nah, ada 18 hari. Itu adalah kesempatan besar, kesempatan agung. Janganlah sia-siakan bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Dengan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya menahan lapar dan haus,
Puasa yang akan mendatangkan maghfirah tidak hanya puasa yang menahan lapar dan haus saja, tetapi puasa yang meninggalkan perkataan kotor, meninggalkan berdusta, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah, meninggalkan menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita bohong. Tinggalkanlah itu semuanya, jaga lisan kita, jaga tangan kita, jaga pandangan kita, jaga telinga dan seluruh anggota tubuh kita. Jagalah di bulan Ramadan ini, jagalah semua dari syahwat-syahwat sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lakukanlah qiyamul lail dengan sebaik-baiknya dan perolehlah malam Lailatul Qadar kelak nanti di akhir 10 terakhir bulan Ramadan, maka insya Allah akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita masih punya kedua orang tua atau salah satunya ataupun sudah meninggal, berusahalah untuk mendapatkan ridha dari kedua orang tua kita. Berusahalah untuk mendapatkan kunci surga dari wasilah kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, muliakanlah Rasulullah dengan sering-sering bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kita penuhi mulut kita, basahi mulut kita dengan bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat, mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Semoga kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.